Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Puji Tuhan kita bisa ada kembali di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan, amin. Walaupun mungkin hidup kita banyak mengalami masalah, banyak ngalamin turun dan naik. Walaupun mungkin turunnya mungkin lebih banyak dibandingkan naiknya, tapi kita bisa bertahan sampai sekarang cuma karena satu hal, cuma karena kita punya Tuhan. Dan karena Tuhan yang nguatin kita sampai sekarang, kita bisa bertahan sampai sekarang, amin. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik.
mengalami masalah. Banyak kita mengalami kesesakan dalam hidup kita. Mungkin keluarga kita bermasalah. Mungkin orang tua kita bermasalah. Mungkin ekonomi kita yang bermasalah. Atau mungkin anak-anak kita yang bermasalah. Tapi dari pujian ini kita tahu bahwa Tuhan alasan kita berharap. Dan karena Tuhan menguatkan kita, kita bisa bertahan sampai sejauh ini. Dan saya mau bahwa ketika nggak ada harapan, selama masih ada Yesus, kita masih punya pengharapan. Amin. Saya mau untuk undang Bapak Ibu untuk berkata bahwa kami percaya Tuhan. Kau kuatkan kami, kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah iman. Kau kuatkan kami, Tuhan. Amin. Sama masih ada Tuhan dalam hidup kami masih punya pengharapan Tuhan. Kami mau berdoa terus Tuhan untuk pribadi-pribadi yang mungkin mengalami masalah Tuhan. Mungkin orang tua mereka bermasalah Tuhan. Mungkin keluarga mereka, mungkin anak mereka Tuhan. Atau mungkin ekonomi mereka yang bermasalah Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mampu membuka jalan. Dan kami mau terus percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu baik Tuhan. Untuk hari ini Tuhan, kami mau serahin semuanya sama Tuhan. Karena kami yakin di dalam-Mu kami aman Tuhan. Di dalam-Mu kami tenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan harapan kami Tuhan. Kami tutup doa kami dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semua bersuka cita, amin. Sama masih Tuhan, sama ada Tuhan kami masih punya pengharapan, amin. Kami punya kuasa yang besar. Kuasa
cinta kasihnya Tuhan. Minggu-minggu ini mungkin ada yang ulang tahun. Hendra, ulang tahun bulan ini? Belum kesaksian. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Saya undang yang bawa pengumuman hari ini untuk naik ke atas. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita mulai pada tempat ini lagi ya. Terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Tadi saya dengar ibadah demut, jadi nggak? Oh, jadi ya, ada demut ya. Nah, ada ibadah demut hari apa? Kamis. Jumat tanggal 30. Bagi ibu bapak yang ingin datang dewasa muda, dipersilakan ya. Soalnya ibadahnya langkah ya. 3 bulan sekali berada. Makanya sekali ada kita datengin gitu. Oke? Nah, selanjutnya oh iya, di rumah Adit, Bapak Adit dan Ibu Novi di Rahayana ya, di Rahayana ya. Jam 7 seperti biasa. Ya, datangnya yang Karawang-Karawang. Depok Karawang ada dekat tuh. Lanjutnya ada ibadah pemuda remaja setiap hari Sabtu jam 7 di sekretariat. Ini selalu ada ini mah. Mau badai, mau hujan, ada terus. Asal jangan kebanjiran sekretnya ya. Oke. Ada super kit juga setiap setengah 6 di sini di atas. Dan untuk tugas pelayanan minggu depan akan dilayani oleh perjamuan kudus, dilayani oleh Bapak Adit dan Saudara Heri, asalnya keluarga Bapak Cengit, PL-nya saya, singernya Ibu Marlin dan Saudara Jordi, pengumuman Bapak Sony, kolektan Ibu Mapi dan Ibu Reni, dresscode-nya putih. Ya, itu semua. Kalau sudah semua, mari kita mempersiapkan persembahan kita mau berdoa. Bapak, terima kasih. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu ada untuk kami, Bapak. Engkau berkati kami, Bapak, dalam segalanya. Kami percayakan Engkau Allah yang sangat baik, Tuhan. Kami berdoa untuk pastor kami, Bapak Cepi. Kami percaya apapun yang beliau lakukan, kami percaya itu semua untuk memuliakan nama-Mu dan diberkati, Bapak. Bapak, di tugas sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami percaya bersama datang daripada-Mu, sehingga kami ingin memberikannya dengan penuh mengucapkan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang yang bawa kantong persembahan. Sudah kita menyanyikan lagu ini lagi hidup.
Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang terus datang dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua pertolongan demi pertolongan Tuhan yang ajaib atas hidup kami. Di dalam setiap masalah persoalan hidup kami Tuhan, kami percaya Tuhan Kau Allah yang turut bekerja untuk terus mendatangkan kebaikan bagi kami. Setiap proses yang ada dalam keberadaan setiap kami percaya ada Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Dan Kau tidak pernah membiarkan kami, Kau tidak pernah meninggalkan kami, Kau Allah yang setia. Dan kami percaya Tuhan, Kau beserta dengan kami. Kau rindu menyampaikan apapun yang menjadi kerinduan-Mu, menjadikan segala sesuatu yang menjadi rancangan-Mu tergenapi dalam hidup setiap kami. Sehingga yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang sakit dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan mereka yang mengalami pergumulan dan masalah persoalan, Tuhan membuka jalan dalam perkara yang luar biasa ini. Sehingga mereka boleh dapat melihat campur tangan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, sebanyak kami yang boleh hadir, kami percaya Kau rindu melawat kami. Kau rindu menjamah kami, Kau rindu berbicara dalam hidup kami Tuhan. Sehingga setiap kami lebih lagi Tuhan untuk menyadari betapa ada Tuhan yang luar biasa. Dan betapa Kau sangat mengasihi setiap kami. Dan bawa kami untuk mengenal Kau lebih dan lebih lagi, supaya kami boleh menyadari benar Tuhan, betapa karya-Mu yang ajaib yang sudah selesai di atas kayu salib bagi kami, itu berdampak luar biasa. Begitu banyak hal yang luar biasa Tuhan akan nyatakan tengah-tengah hidup kami. Terima kasih Bapak, sampaikan sesuatu apapun yang menjadi kerinduan bagi kami, biar kami boleh mengenal Kau lebih dan lebih lagi, sehingga kami boleh membangun hubungan yang intim dengan Engkau, menikmati akan kehadiran Tuhan, menikmati akan campur tangan Tuhan, menikmati karya-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kami akan menyambutnya dengan pengucapan syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, semuanya diberkati, amin. Kasih tepuk tangan juga dong untuk kita hari ini. Haleluya. Baik, puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar semuanya? Sangat dikasihi Tuhan, amin. Sore hari ini saya rindu Bapak Ibu Saudara boleh jadi berkat untuk kiri kanan saudara. Iya, tolong disenggol kiri kanan saudara. Tuhan pasti memberkati kamu. Iya. Karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, amin. Oke, tema kita pada sore hari ini berbicara tentang God cares, ya, Allah peduli. Saya rindu Bapak Saudara menyadari hal ini, supaya di dalamnya nanti ada sebuah keyakinan yang kuat dalam diri saudara bahwa Allah peduli dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah ingin melakukan begitu banyak perkara yang luar biasa. Nah, beberapa waktu ini kita dibawa terus di dalam pengenalan akan Tuhan. Saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara melalui keberadaan ini supaya ada sebuah keberadaan di mana saudara boleh menikmati Tuhan lebih dan lebih lagi. Karena tanpa pengenalan saudara akan Tuhan, tidak akan ada keintiman saudara dengan Tuhan. Tetapi melalui pengenalan yang ada, saudara akan dibangun untuk menjalin hubungan intim yang lebih lagi dengan Tuhan. Ya, jadi tanpa pengenalan tidak akan ada keintiman. Tapi melalui pengenalan, Bapak Ibu Saudara boleh melihat dan merasakan ada keintiman saudara dengan Tuhan. Nah, keintiman saudara dengan Tuhan itu akan berdampak sangat luar biasa. Di mana ada begitu banyak apa yang saudara percayai tentang karya Tuhan yang luar biasa itu akan terus dinyatakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Sehingga yang lemah boleh berkata, aku kuat. Yang sakit boleh berkata, aku sudah sembuh. Dan bahkan mereka yang mengalami begitu banyak tantangan, masalah, persoalan, mereka bisa melihat jalan keluar yang daripada Tuhan. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan sudah melakukan perkara yang luar biasa di atas kayu salib buat kita. Amin. Jadi di sini saya rindu membawa Bapak Ibu Saudara untuk lebih lagi mengenal akan Tuhan kita yang luar biasa ini. Karena melalui pengenalan ini akan terjadi sebuah keberadaan keintiman yang luar biasa. Nah, ketika keintiman ini berdampak Bapak Ibu Saudara, di mana Tuhan turut bekerja dalam hidup kita. Bersama dengan Tuhan kita bisa melihat pertolongan terjadi, ya. Melalui hubungan intim ini muncul buah-buah dalam hidup saudara. Ya, di mana kasih, damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kesabaran, kemurahan hati, dan penguasaan diri itu menjadi bagian dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan itu akan muncul demikian saja Bapak Ibu Saudara, tanpa Bapak Ibu Saudara harus bersusah payah untuk menghasilkan buah. Karena buah tidak bisa dihasilkan oleh Bapak Ibu Saudara. Tapi itu semuanya akibat atau dampak dari hubungan intim Bapak Ibu Saudara dengan Roh Allah yang luar biasa. Amin. Nah, oleh sebab itu saya pastikan sore hari ini adalah sore yang sangat diberkati Tuhan. Amin. Ya, disergur dengan tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita, karena Dia Allah yang baik. Ya, kita mulai di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Tema kita adalah Allah peduli. Nah, sayangnya ada banyak orang tidak memahami tentang poin yang luar biasa ini.
1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-6 dikatakan di situ, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, Tuhan rindu untuk setiap kita mengalami apa yang dinamakan supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara boleh menyadari adanya Tuhan, Tuhan akan turut melakukan begitu banyak perkara yang luar biasa. Dan salah satunya adalah Dia rindu meninggikan Bapak Ibu Saudara. Amin. Mengangkat saudara, membawa Bapak Ibu Saudara untuk dapat menikmati akan begitu banyak perkara yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan. Nah, untuk hal ini rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dan ini terjadi bukan karena kita mampu untuk merendahkan diri Bapak Ibu Saudara, tapi ini adalah dampak di mana Bapak Ibu Saudara sadar ya betapa Allah yang luar biasa. Dia ada di surga yang mulia, rela turun dalam dunia, merendahkan dirinya untuk supaya menyelamatkan Bapak Ibu Saudara. Melalui kesadaran saudara mengetahui akan keberadaan apa yang Tuhan sudah lakukan ini, maka tanpa disadari muncul kerendahan hati bahwa kita diselamatkan bukan karena usaha kita, tapi kita diselamatkan karena usaha siapa? Usaha Tuhan yang rela datang merendahkan diri, datang dalam dunia yang penuh sengsara ini, mengosongkan dirinya ya dari keberadaan kealahannya yang luar biasa supaya dia menjelma menjadi manusia ya dalam segala kelemahannya untuk menebus keberadaan Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Sehingga hari ini kita bisa dibenarkan, dikuduskan, diselamatkan oleh karena kerendahan hati Tuhan yang rela datang dalam dunia ini. Jadi di sini Tuhan ingin membawa kita untuk sadar bahwa ini semuanya bukan karena usaha kita, tapi usaha siapa? Usaha Tuhan. Amin. Bukan karena kita yang terus mencari Tuhan, tapi yang sesungguhnya adalah Tuhan yang lebih dulu mencari kita. Amin. Jadi dengan demikian kerendahan diri yang Bapak Ibu Saudara hari ini akan lakukan untuk dapat menikmati kebaikan Tuhan, ini semuanya bukan karena kita mampu untuk merendahkan diri, tapi ini semuanya dampak dari kesadaran kita bahwa Tuhan sudah lebih dulu merendahkan dirinya bagi kita Bapak Ibu Saudara, supaya setiap kita boleh dapat diselamatkan. Nah, hasil dari kerendahan hati Bapak Ibu Saudara ya, ini akan berdampak di mana ya supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kesadaran ini akan membawa saudara untuk dapat melihat betapa Tuhan rindu mengangkat saudara menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Amin. Pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh berdampak dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Di mana saudara yang tadinya lemah sekarang kuat. Yang tadinya mungkin orang biasa sekarang jadi orang luar biasa. Kenapa? Karena inilah kerinduan Allah bagi setiap kita. Ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudara dikatakan di situ, ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Tuhan ingin supaya setiap kita boleh dapat Bapak Ibu Saudara ya menyadari dengan begitu sangat jelasnya. Tuhan tidak meminta kita serahkan segala sesuatu yang ada dalam hidupmu. Ya, Tuhan tidak meminta serahkan hartamu. Ya, Tuhan tidak meminta serahkan dan berikan segala sesuatu untuk menjadi korban ya bagi Tuhan. Nggak ada saudara. Yang ada di sini apa? Serahkan segala kekhawatiran. Tuhan tidak meminta sesuatu yang berharga dalam hidupmu. Justru Tuhan meminta sesuatu yang apa? Yang tidak berguna dalam hidupmu. Kekhawatiran tidak berguna dalam hidup saudara. Amin. Karena itu membuat Bapak Ibu Saudara tidak memiliki keyakinan tentang apa yang Tuhan sudah lakukan buat saudara. Jadi itu serahkan kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena ketika engkau mampu menyerahkan ini semuanya, ya, ini akan berdampak sangat luar biasa. Tetapi ini semuanya bisa terjadi, ya. Kenapa? Karena saudara menyadari Dia Allah yang peduli. Ya. Dia Allah yang peduli, Ia yang memelihara kamu katanya. Nah, ketika saudara percaya bahwa Tuhan yang memelihara hidup kita, peduli kepada kita, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Saudara akan mampu menyerahkan segala kekhawatiran saudara. Ya, tapi kalau saudaranya nggak percaya bahwa Tuhan mampu memelihara saudara, maka saya percaya saudara tidak akan pernah mampu menyerahkan kekhawatiran saudara. Saudara akan terus menjadi orang yang khawatir. Kenapa? Karena saudara juga nggak percaya Tuhan mampu, Tuhan peduli, Tuhan yang akan memelihara hidup saudara. Oleh sebab itu keyakinanmu tentang bagaimana Tuhan peduli sama engkau, ini sesuatu yang sangat dibutuhkan hari-hari ini. Supaya engkau sadar bahwa Dia yang memelihara hidup kita. Amin.
Iya, saya ngukirkan saudara dulu ya, katakan, ternyata Tuhan yang memelihara hidup kamu. Amin. Jadi serahkan kekhawatiranmu, amin. Iya, ya, karena kalau enggak saudara akan terus jadi khawatir. Karena saudara enggak percaya besok gimana, gitu. Lusa gimana, bulan depan gimana, tahun depan gimana, anak-anak kita gimana, kerjaan kita gimana. Ada begitu banyak yang membuat kita khawatir, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi ketika engkau mempercayai bahwa Tuhan yang memelihara hidup saudara, maka dengan mudahnya saudara mulai menyerahkan segala kekhawatiran hidup saudara. Amin. Jadi di sini saya rindu membawa saudara untuk dapat melihat, mengenal akan Tuhan kita yang luar biasa dan karyanya yang luar biasa yang sudah selesai di atas kayu salib buat Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika saudara menyadari hal ini, memahami hal ini, ya terus akhirnya mempercayai hal ini akan berdampak dasar dalam hidup saudara. Saudara akan menyerahkan segala sesuatu yang membuat saudara khawatir, yang membuat saudara ragu-ragu, yang membuat saudara gentar, yang membuat saudara takut. Kenapa? Karena saudara dipenuhi dengan keyakinan yang kuat. Tuhan yang memelihara hidup kita. Amin. Jadi Dia yang akan memelihara hidupmu, keluargamu, anak cucumu, pekerjaanmu. Dia Allah yang peduli, Dia yang akan memelihara itu semuanya. Amin. Sehingga dengan keyakinan yang kuat akan perkara ini berdampak sangat luar biasa dalam hidup saudara. Nah, jadi poin ini, ya ini akan selalu kita akan ingatkan dalam diri kita, Bapak Saudara, bahwa Tuhan peduli. Iya, ini luar biasa ya. Jadi kasih Tuhan terhadap kita ini luar biasa. Ya. Bukan cuma bersifat yang dalam konteks yang universal, tapi bersifat pribadi, terperinci dan sangat mendalam. Kasih Tuhan terhadap kita bersifat pribadi. Dia memanggil namamu. Amin. Amin. Dia mengenal engkau satu persatu. Karena Dia Allah yang peduli. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kau sadar bahwa Tuhan kita itu baiknya luar biasa, ini harusnya mengubah keberadaan kesadaran kita, ya keyakinan kita bahwa Dia memang Allah yang peduli sama kita. Amin. Dia tidak akan mengabaikan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memperdulikan kita. Bahkan ketika kita punya masalah, punya persoalan, kita berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan, ya Tuhan akan mendapatkan seluruh perhatiannya, Bapak Ibu Saudara. Jadi Dia akan memperhatikan kita. Cuman kadang-kadang kita nggak sadar. Karena ada banyak kita, Bapak Ibu Saudara, kenapa tidak menyadari bahwa Allah peduli? Karena ada begitu banyak ya hari-hari ini pemahaman, ada begitu banyak pengajaran yang di sosmed, yang mungkin saudara dengar, yang mungkin saudara baca hari-hari ini, yang membuat saudara ya tidak mempercayai bahwa Allah peduli sama kita. Ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena tanpa kita sadar kita kurang mengenal Allah yang baiknya ini luar biasa. Ya, karena seakan-akan ada sesuatu yang harus kita kerjakan supaya Allah mau melakukan sesuatu buat kita. Padahal sesungguhnya ketika kita masih berdosa pun Allah tetap setia. Bahkan ketika kita berdosa, Dia udah rela mati di atas kayu salib menanggung segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Jadi hal ini harusnya menjadi bagian dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi Tuhan memperdulikan kita itu luar biasa. Kasihnya kepada kita itu sangat-sangat pribadi banget, ya. Sangat terperinci banget, sangat mendalam banget. Ini yang membuat harusnya Bapak Ibu Saudara nggak lagi ada rasa kekhawatiran, nggak lagi ada rasa ketakutan. Kenapa? Karena saudara benar-benar mempercayai Dia tidak akan pernah tinggal di diam. Dia peduli sama kita, Dia sayang sama kita. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara punya masalah, punya persoalan, mau minta tolong sama teman. Kalau teman saudara tahu tidak peduli sama saudara, kira-kira kita mau minta tolong nggak sama dia? Males, pasti jadi bahan ketawaan doang, ya. Pasti jadi omongan doang. Tapi kalau kita tahu teman kita ini peduli sama kita, sayang sama kita, maka saya percaya kita mau ngomongnya juga dengan apa? Iya, nggak khawatir, ya. Karena kita percaya teman kita peduli sama kita. Nah, kalau Bapak Ibu sudah
mempercayai bahwa Allah peduli sama kita, sama persoalan kita yang paling kecil pun, maka saya percaya ketika saudara punya masalah, punya persoalan, saudara akan datang kepada Tuhan. Amin. Iya, saudara akan menyampaikan sesuatu kepada Tuhan karena saudara percaya Tuhan peduli sama saudara. Amin. Jadi saya kalau kiri kanan saudara, ternyata Tuhan peduli sama kamu. Amin. Haleluya. Ya, berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, hari ini ada banyak orang yang mengaku dirinya orang Kristen tidak percaya bahwa Tuhan peduli sama kita. Ya. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pengenalan akan Kristus dan karyanya yang luar biasa ini. Jadi saya rindu terus membawa saudara untuk mengenal Tuhan, mengenal karyanya yang luar biasa. Amin. Nah, banyak orang seringkali dipengaruhi Bapak Ibu Saudara. Ketika dia punya masalah, dia punya persoalan, seakan-akan Bapak Ibu Saudara ada sesuatu yang salah dengan kita. Kita keyakinannya dipengaruhi dengan fakta yang ada, dengan situasi yang ada, dengan perasaan kita yang naik turun. Padahal kita harusnya hanya dipengaruhi oleh firman. Amin. Kalau kita terus dipengaruhi oleh firman bahwa Allah peduli sama saudara, Allah sayang sama saudara, bahwa Allah rindu memberkati saudara, maka orang lain berkata apapun, situasi berbicara apapun, Bapak Ibu Saudara, itu seharusnya tidak mempengaruhi kita, tidak mempengaruhi perasaan kita. Kalau lagi diberkati, rasanya Tuhan dekat sama kita. Tapi kalau kita lagi punya masalah, punya pergumulan, perasaan kita berkata Tuhan jauh. Jadi akhirnya kita dipengaruhi oleh perasaan. Jangan. Harusnya dipengaruhi dengan firman. Firmannya berkata, Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Dia Allah yang setia. Jadi ketika kita diberkati atau kita lagi punya masalah, punya persoalan, lagi ngalami kecelakaan, lagi ngalami kebangkrutan, ayo perhatikan di sini. Jangan membuat saudara memiliki keyakinan yang berkurang. Tetap percaya bahwa di balik ini semuanya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Jadi kita nggak lagi depresi, nggak lagi putus asa, nggak lagi nyalahin sana sini. Iya. Karena kadang-kadang kalau udah nyalahin, susah saudara. Kalau saudara punya masalah, saudara ngomong Tuhan, kira-kira bisa salah nggak? Enggak. Firmannya bisa salah nggak? Enggak. Kalau firman nggak salah, Tuhan nggak salah, yang salah siapa? Nah, kan ke sini jatuhnya. Ya, ketika saudara menyadari ini yang terus salah, maka yang terjadi adalah kita depresi, kita stres ya, gara-gara gua mungkin banyak masalah nih. Ya, ada banyak kesalahan nih. Ya, ada banyak dosa kadang-kadang yang saudara sadari ini. Nah, kalau saudara terus dibawa untuk menyadari hal itu, yang terjadi adalah kita bukannya makin semangat, kita semakin apa? Semakin down, akhirnya kita tidak berdaya. Tapi saya mau kasih sampaikan kepada saudara, firman Allah tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah. Dosa saudara sudah ditanggung oleh darah Yesus. Amin. Jadi itu juga bukan karena saudara. Amin. Lalu masalah persoalan datang dari mana, Pak? Dunia sudah jatuh di dalam dosa. Ada banyak penyakit, ada banyak masalah, ada banyak persoalan. Amin. Saudara lagi enak-enak diem aja, orang lain bisa salah sama saudara, bisa nyenggol saudara, bisa nyelonong ya saudara ya. Saudara bisa lakukan sesuatu. Saudara lagi berbuat hal yang baik-baik saja, itu bisa terjadi. Kecelakaan bisa terjadi. Ya, tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu, Bapak Saudara. Lagi tiba-tiba diem, bisa tiba-tiba sakit kepala, tiba-tiba flu, tiba-tiba ini ya, karena memang dunia sudah jatuh di dalam dosa. Ada banyak penyakit, ada banyak masalah, ada banyak persoalan. Lebih lagi kalau kita juga tidak menjaga makanan kita, ya, kita tiba-tiba sakit, kita ingat-ingat tadi makan apa, gitu. Tapi itu semuanya tidak membuat saudara lepas dari perhatian siapa? Bapa di surga. Amin. Justru melalui setiap masalah persoalan, Bapa ingin menyatakan kuasanya dalam hidup saudara. Amin. Dan saudara di sini pun tidak bisa menyalahkan firman nggak salah, Bapa nggak salah, gua juga nggak salah. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu. Amin. Iya. Jadi jangan selalu Bapak Ibu Saudara terpuruk dengan situasi kondisi yang ada, dipengaruhi oleh perasaan. Tapi ayo balik kepada firman. Firman nggak pernah salah. Tuhan nggak pernah salah. Saya pun sudah dibenarkan oleh darah
Yesus. Jadi saya juga pasti diberkati. Jadi apa yang terjadi saudara? Tetap percaya Tuhan akan melakukan perkara yang luar biasa. Coba perhatikan Yusuf. Iya. Anak yang sangat dikasihi oleh bapaknya, disayang oleh bapaknya. Dia lagi nganter makanan sama saudara-saudaranya. Kira-kira dia berbuat baik apa berbuat jahat? Berbuat baik. Tapi akhirnya dia justru dibully oleh saudaranya. Dia dikerjain oleh saudaranya. Dia dibuang ke sumur yang kering oleh saudaranya. Bahkan dia dijual kepada orang-orang Ismail dan dibawa ke Mesir. Jadi budak, diperjualbelikan. Anak kesayangan, anak yang disayang orang tuanya, tiba-tiba jadi budak, harus kerja keras. Di sana dia nggak punya teman, di sana dia nggak punya koneksi, di sana dia nggak punya duit, baju aja mungkin tinggal di badan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin orang lain melihatnya, Yusuf banyak dosa. Makanya dia akhirnya ngalami masalah, persoalan. Tapi bagi Yusuf sebagai orang yang percaya, dia tetap percaya bahwa Allah turut bekerja melalui proses yang ada. Orang lain boleh ngomong apa, orang lain boleh mempermalukan apa, orang lain boleh menghina apa, tapi dia tetap yakin Allahku adalah Allah yang baiknya luar biasa. Dia punya rencana dalam hidupnya. Dan apa yang terjadi bagi saudara? Dia justru menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bukan saudaranya saja yang ditolong, bukan bangsanya yang ditolong, tapi seluruh bangsa banyak yang ditolong. Karena Yusuf, ada rencana Tuhan di balik semuanya. Ada proses perjalanan yang saudara sedang lalui. Tapi di sini yang saya ingin sampaikan, ayo percaya Allah peduli sama saudara. Amin. Iya, dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Iya, ayo deh, ini kata-kata luar biasa. Saya dengan saudara, Allah tidak akan pernah meninggalkan engkau. Amin. Haleluya. Amin. Dia peduli sama kita. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, ya, kenapa ada banyak orang tidak mempercayai Allah itu peduli? Karena mereka nggak kenal Tuhan. Bahwa Tuhan itu baiknya luar biasa. Kurang apa dia? Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menanggung keberadaan hidup Bapak Ibu Saudara. Menderita buat saudara, babak belur buat saudara, mati disalib buat Bapak Ibu Saudara. Supaya setiap kita yang percaya tidak akan binasa. Nah ini yang membuat kita sadar, oh Tuhan terima kasih. Ya karyanya yang sudah selesai di kayu salib menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Jadi tahukah saudara, ya kita diterima tanpa syarat sekarang. Ya. Kalau mungkin banyak agama mengajarkan kamu harus lakukan ini sebagai syaratnya supaya kamu dikasihi Tuhan. Kamu harus melakukan ini supaya berkenan kepada Tuhan. Tapi saya ingin sampaikan di dalam keberadaan Injil yang sesungguhnya kita diterima tanpa syarat. Karena apa? Syaratnya sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Amin. Yesus yang sudah membayar syaratnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara diterima tanpa syarat, saudara dikasih tanpa batas. Karena kasih Allah sempurna buat kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau lagi dipenuhi dengan rasa syukur kepada Tuhan, kasih Allah sempurna. Ketika engkau lagi terpuruk di dalam masalah persoalan, saya ingin sampaikan kasih Tuhan tetap sempurna sama saudara. Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Dia tetap mengasihi saudara dan dia rindu membangun saudara kembali, mengangkat saudara kembali, meninggikan saudara kembali. Dan ketika engkau menyadari hal ini, maka timbul rasa syukur. Dalam berkat kita bersyukur, dalam masalah pun kita tetap bersyukur. Bukan karena masalahnya, bukan karena berkatnya, tapi karena Tuhannya yang tetap mengasihi Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang tetap mengasihi kita. Jadi tahukah saudara, kita dikasihi tanpa batas. Kita diberkati tanpa henti. Amin. Iya. Kalau hari-hari ini lagi ada gonjang-ganjing situasi kondisi yang ada, saya hanya melihat satu hal Bapak Ibu Saudara, di mana orang tua yang tidak pernah sayang sama anaknya. Amin. Amin. Iya, orang tua sayang sama anak. Sampai istilahnya orang tua saking sayangnya sama anak, mau berkorban apapun. Amin. Amin Bapak-bapak, amin. Iya, amin Ibu-ibu, amin. Iya, sampai dipermalukan pun jadilah. Iya, saya hanya melihat ada seseorang yang sangat mengasihi anaknya, itu manusia, apalagi Bapak di surga, Bapak Ibu Saudara. Amin. Iya. Ya. Jadi ini keberadaan yang sangat luar biasa. Kita diberkati tanpa henti. Ini yang harusnya saudara tahu, saudara sadari dalam hidup saudara.
Jadi pengenalan yang benar akan Allah membawa kita kepada keintiman dengan Allah. Tanpa pengenalan tidak ada keintiman. Tak kenal maka tak sayang. Ayo belajar kenal siapa Tuhanmu yang luar biasa ini. Amin. Ya, apa sih perbedaan agama sama kekristenan? Agama mengajarkan ayo cari Tuhan, kejar Tuhan. Ya. Bahkan ada yang berkata ayo kita buru Tuhan. Jadi pemburu tuh Tuhan. Emang Tuhannya siapa gitu ya, diburu-buru gitu ya. Tetapi Injil kekristenan berbicara Tuhan yang mencari kita. Amin. Bukan kita yang cari Tuhan, tapi justru Tuhan yang dari surga datang dalam dunia yang sengsara untuk mencari Bapak Ibu Saudara. Luar biasa lah kita. Amin. Itulah perbedaan antara agama dan kekristenan. Yang lain lagi agama mencoba untuk berusaha membenarkan dirinya sendiri dengan kekuatannya. Tapi kekristenan berbicara, saudara dibenarkan bukan karena usaha saudara. Saudara dibenarkan karena siapa? Karena usaha Kristus rela mati buat saudara. Amin. Wow, luar biasa ya. Jadi ini semuanya yang membuat saudara semakin mengenal akan Tuhanmu. Dulu kita diajarin ya untuk cari Tuhan, kejar Tuhan, supaya berkenan kepada Tuhan, supaya disayang sama Tuhan. Tapi sesungguhnya ternyata Dia adalah Tuhan yang apa? Yang sudah datang mencari kita. Jadi kalau sekarang kita bisa mengenal Tuhan, itu karena Tuhan sudah lebih dulu mencari saudara dan saya. Amin. Iya. Tanpa Roh Kudus dalam hidup saudara, tidak ada seorang pun yang bisa menyebut Yesus itu Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hari ini bisa memanggil Yesus itu Tuhan karena Roh Kudus yang bekerja dalam hidup saudara. Amin. Jadi hari ini saudara sadari benar, pengenalan akan membawa sebuah keintiman dalam hidup saudara dan akan berdampak kepada begitu banyak karya Tuhan yang luar biasa. Saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Buah-buah itu muncul dalam hidup saudara dan orang boleh mengenal bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang luar biasa. Tanpa pengenalan tidak akan ada keintiman. Jadi firman-Nya berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Ini adalah dampak, saudara. Ketika engkau sadar Tuhan yang sudah memelihara hidup kita, maka kita juga rela untuk menyerahkan segala sesuatunya dalam hidup kita. Amin. Ketika saudara datang ibadah, itu adalah dampak kesadaran karena Tuhan sudah sayang saudara. Makanya saudara datang karena apa? Sayang sama Tuhan. Amin. Aku mau mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan lagi untuk coba mendekat sama Tuhan, bukan lagi untuk coba berkenan kepada Tuhan, tapi karena kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, makanya ini dampaknya kita datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Bangun tidur saudara bersyukur kepada Tuhan. Itu adalah dampak rasa syukur. Tuhan terima kasih. Ya, kasih-Mu luar biasa dalam hidupku. Melayani itu adalah dampak. Karena engkau sudah merasakan Dia sudah melayani engkau lebih dulu, Bapak Ibu Saudara. Iya, ini hal yang luar biasa. Jadi Tuhan peduli sama kita. Nah, ketika kita tidak memiliki pewahyuan bahwa Tuhan peduli sama kita, ya, maka saya percaya saudara juga tidak akan pernah mau menyerahkan. Bahkan kekhawatiran pun saudara tidak mau serahkan. Saudara kan pegang terus, tapi ketika saudara sudah sadar Tuhan sudah menyerahkan segala sesuatunya, maka saya sampaikan saudara juga rela untuk menyerahkan segala sesuatunya buat Tuhan. Amin. Bukan cuma kekhawatiran aja, hidupmu pun saudara mau serahkan buat Tuhan. Amin. Untuk melayani Tuhan, untuk menyatakan kuasa Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ini hal yang luar biasa. Kejadian pasal yang ke-45 ayat yang ke-8. Yusuf berkata demikian, saudara, ketika dia udah dibuang ke Mesir, ketika dia jadi budak, apa yang terjadi? Tuhan memberkati dia, Tuhan mengangkat dia, Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika dia bekerja kepada seorang Potifar, istrinya juga apa? Memfitnah dia. Dia pernah dipitnah, saking dipitnahnya, dia masuk penjara. Itu yang dialami oleh Yusuf. Kira-kira gimana ya ketika kita mengalami hal itu? Yusuf bisa menyadari, ini semuanya ada tangan Tuhan yang menyertainya. Amin. Dan apa yang terjadi Bapak Saudara? Kejadian 45 ayat yang ke-8 berkata demikian. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini ke Mesir, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir.
Jadi ada rencana Tuhan di balik semua masalah, penderitaan, fitnahan, ya, penjara dan lain sebagainya. Ini adalah ada sebuah proses perjalanan yang membuat Yusuf menyadari benar bahwa Allah peduli, bahwa Allah memiliki rencana yang luar biasa. Jadi kalau hari-hari ini saudara punya masalah, punya persoalan, saudara sedang diproses di dalam perjalanan semuanya, tetap percaya bahwa Allah peduli. Amin. Coba kasih penghiburan kiri kanan saudara. Jangan takut, Allah peduli. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita yang luar biasa ya. Jadi melalui Yusuf yang penuh dengan masalah, persoalan, orang lain mungkin udah nyinyir, orang lain mungkin udah menghina, orang lain mungkin berkata bahwa dia banyak dosa, banyak hal-hal yang gak benar. Tapi ternyata itu menyatakan Allah peduli dalam kehidupannya. Dan ini membuat dia sesungguhnya untuk menjadi berkat. Amin. Iya, ini hal yang luar biasa ya. Yang lain Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak memiliki pewahyuan bahwa Tuhan peduli sama kita, ya, saya ingin sampaikan Bapak Ibu Saudara, saudara tidak akan mempercayai kalau dia Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Tapi kalau saudara mempercayai bahwa Allah peduli sama saudara, Yesus memiliki panggilan yang lain, namanya Immanuel. Artinya apa? Allah beserta dengan kita. Amin. Sadar nggak saudara kalau Allah beserta dengan saudara? Amin. Kalau saudara menyadari itu, maka saudara bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ada orang-orang walaupun jadi orang Kristen Bapak Ibu Saudara, tapi nggak percaya Allah beserta, karena dia selalu ngelihat kepada kelemahan dirinya, ketidakmampuan dirinya, ya. Seakan-akan dirinya nggak layak di hadapan Tuhan, seakan-akan ada yang kurang, seakan-akan ada dosa yang besar yang membuat dia terhalang dari hubungannya dengan Allah, karena dia nggak menyadari bahwa dosanya sudah ditebus di atas kayu salib, sehingga engkau hari ini sudah dibenarkan, dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Iya. Jadi ketika kita tidak menyadari hal ini, maka panggilan Yesus sebagai Immanuel itu enggak menjadi sebuah keyakinan buat kita. Tapi ketika saudara mempercayai dia itu peduli sama kita, maka Immanuel, Tuhan yang besar ini, Tuhan yang berkuasa ini, beserta dengan kita, ini menjadi sebuah keyakinan yang kuat. Amin. Iya, Tuhan beserta saudara. Amin. Ya, kita tidak akan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini merasa bahwa tidak ada Tuhan dalam hidup kita. Dia beserta dengan kita. Nah, kalau Tuhan beserta dengan saudara, ya, ini luar biasa. Ya, luar biasa banget Bapak Ibu Saudara. Ya. Bagi bangsa Israel, arti Tuhan menyertai, Immanuel, Tuhan beserta, ini dampaknya luar biasa buat mereka. Jadi kalau mereka yakin benar Tuhan beserta dengan mereka, apa yang terjadi? Ketika mereka berperang, ketika mereka melakukan sesuatu, itu pasti menang, itu pasti berhasil. Ya, jadi kalau saudara sadar Tuhan beserta saudara, apapun yang kau akan lakukan menjadi berhasil. Amin. Apapun yang saudara lakukan akan berdampak luar biasa. Bagi orang-orang Yahudi, ya, ketika ada tabut perjanjian sebagai lambang Tuhan beserta dengan mereka, apa yang terjadi Bapak Saudara? Kemanapun mereka pergi, mereka akan meraih keberhasilan. Amin. Ketika mereka berjuang, berperang, mereka akan memperoleh kemenangan. Jadi arti Immanuel itu luar biasa. Nah, bagi kita pun sekarang, ayo pahami, Yesus mendapat panggilan nama yang lain, yaitu Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dan saya percaya ketika kau sadar Allah beserta dengan saudara, apapun yang kau akan lakukan, engkau akan menang. Amin. Engkau akan berhasil. Amin. Engkau akan dapat melihat begitu banyak pertolongan Tuhan yang terjadi. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus kita yang luar biasa ya. Ini dahsyat banget. Ya, coba perhatikan tembok Yeriko Bapak Ibu Saudara. Ketika itu menghalangi umat Tuhan untuk mengalahkan mereka. Apa yang Tuhan bicara Bapak Ibu Saudara? Kelilingi tembok itu berapa kali? 7 kali. Di hari yang terakhir, ayo sama-sama bersorak. Kira-kira bangsa Israel ngelilingin gak? Ngelilingin ya. Siapa yang ngelilingin? Yang percaya. Keliling. Ya, yang lain ikut percaya ikut, ayo ikut sehari, 2 hari, masih kuat, masih ayo keliling lagi. Besoknya lagi keliling lagi 3 hari. Pas dilihat, ada yang retak nggak temboknya? Nggak ada. Kayaknya mah nggak bakalan rubuh
Sok pikir pakai logika, kumarek rubuh naik ke tembok, ya kan begitu. Ya, gimana cara rubuhnya itu tembok gede bener, masa dikelilingin aja bisa rubuh. Kira-kira ada yang berkurang nggak keyakinannya? Iya, pasti ada tuh. Ya, udahlah percuma. Ya, mereka pakai apa? Logikanya. Mereka pakai apa yang dia lihat. Nggak ada yang retak, nggak ada goyangan sedikit pun. Ya, boro-boro rubuh, iya mah. Ya makin kuat iya kali katanya begitu. Jadi hari yang keempat kira-kira makin berkurang nggak tuh keliling? Ya, 1 merotol, 2 merotol ya, 3 merotol. Hari yang kelima, hari yang keenam, hari yang ketujuh kira-kira bisa. Di sini keyakinan kita Bapak Saudara, ya mengalami sebuah ujian. Apakah kita akan terus mempercayai firman atau melihat fakta? Faktanya nggak ada yang retak, nggak ada sesuatu perubahan. Yang ada adalah kita capek, kan begitu. Ya. Tapi Yosua bersama dengan yang lainnya tetap apa? Lakukan sesuai firman. Kalau kata firman 7 kali, ayo lakukan berapa kali? 7 kali. Amin. Amin. Iya. Ya, kadang-kadang kita ini nggak boleh membenarkan sesuatu yang salah untuk hasil yang mungkin kelihatannya benar gitu loh, saudara. Tapi kita akan terus lakukan hal yang benar untuk supaya yang benar itu terjadi. Amin. Iya. Jadi ketika mereka putar sampai 7 kali dan hari yang terakhir mereka bersorak sama-sama, tiba-tiba tembok rubuh beneran. Ya, sesuatu terjadi. Nah, kadang-kadang kita ini nggak boleh kompromi dengan situasi kondisi yang ada. Amin. Amin, saudara. Amin. Kita akan tetap percaya kepada firman sekalipun faktanya mungkin nggak pernah berubah. Iya, doain suami bertobat, ya kan, susah bener gitu. Suruh ke gereja susah bener. Ya, suruh ini susah bener. Doain istri juga sama, suruh berubah susah bener. Doain anak sama, doain teman sama, doain orang tua sama. Ada di sini yang doain mertuanya yang cerewet, ada gitu saudara. Ya percuma juga gitu ya. Ya, kadang-kadang kita putus asa, tapi Tuhan berkata, tetaplah percaya. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Yang lagi usaha mungkin, udah kesini gagal, ke situ gagal, kesini gagal, tapi kita tetap percaya. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Jadi apa yang harus kita lakukan? Percaya aja, saudara. Lakukan aja. Amin. Kalau istrimu tidak berubah, suamimu tidak berubah, minimal kitanya jadi kuat. Amin. Kitanya yang lemah sekarang jadi kuat. Yang tadinya kitanya pendek sabar, sekarang panjang sabar. Amin. Minimal kitanya jadi tidak bermasalah lagi. Syukur-syukur pasangan kita berubah. Syukur-syukur mertua kita berubah. Iya. Syukur-syukur yang tadinya cerewet sekarang jadi apa? Murah hati. Ya, boro-boro nawarin sop ayam, ya kan begitu. Sekarang dia ngajak kita makan. Amin. Iya. Jadi ada sesuatu yang berubah. Wah, kita puji Tuhan. Tapi kadang-kadang nggak bisa berubah. Keadaan tidak berubah. Tapi saya ingin sampaikan, ya kita tetap percaya firman Allah. Ya dan amin. Ya. Jadi ini semuanya bisa terjadi dan kita menjadi kuat. Kita menjadi orang-orang yang terus percaya oleh karena kita yakin benar Dia peduli dalam hidup kita. Amin. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan tetap setia. Nah, ketika Tuhan yang Maha Kuasa beserta dengan kita, saya ingin pastikan hal-hal yang baik akan terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Di sekitar kita dan melalui kita. Kehadiran saudara akan jadi berkat. Amin. Ya, situasi kondisi yang tadinya nggak nyaman ketika saudara datang semuanya jadi enak. Bahkan ketika saudara datang ke sebuah tempat makan yang tadinya sepi bisa jadi ramai. Ya. Kehadiran saudara jadi berkat buat teman saudara yang tadinya nggak punya solusi, ngobrol sama saudara tiba-tiba punya solusi, punya jalan keluar. Yang tadinya nggak ada berkat sekarang ada berkat. Ini semuanya terjadi ketika Tuhan yang Maha Kuasa beserta dengan saudara. Dan saudara percaya, Dia Immanuel, Allah beserta dengan kita. Amin.
Iya, sayangnya ada banyak orang ya Bapak Ibu Saudara, ya, selalu mengalami sebuah kesalahan dalam hidupnya. Mereka datang ke gereja supaya diberkati, menggunakan Allah untuk tujuan hidup mereka. Harusnya datang ke gereja itu bukan cuma sekedar cari berkat, tapi datang ke gereja karena saudara percaya. Amin. Iya, iya. Karena ada banyak orang yang sekarang udah mulai lagi nggak percaya, saudara. Seakan-akan udah biasa. Pada sesungguhnya ketika kita mau ibadah sama Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Kita diberikan damai sejahtera. Iya. Saya ingin sampaikan hari ini ada banyak orang datang ke gereja lagi susah rajinnya luar biasa. Lagi diberkati kira-kira malesnya luar biasa. Iya. Jadi jangan sampai aja di sini yang luar biasa begini disangka kita lagi susah semua, ya kan kita, ya. Karena ada orang-orang yang berkonotasi demikian, saudara. Tapi orang-orang yang mempercayai bahwa Tuhan itu peduli sama kita, Dia Immanuel, kita yakin benar. Maka saya percaya saudara datang ke gereja karena saudara percaya Tuhan beserta dengan kita. Dia akan selalu beserta dengan kita. Amin. Jadi kita tidak lagi mau menggunakan Allah untuk tujuan hidup kita, tapi kita mau menggunakan hidup kita untuk tujuan siapa? Untuk tujuan Allah. Amin. Iya. Ada banyak orang seringkali menggunakan Allah untuk tujuan hidupnya. Supaya saya diberkati, supaya toko saya diberkati, supaya saya ini nggak sakit-sakitan, supaya saya ini awet muda, ya kan gitu ya, supaya saya ini tambah kece gitu ya. Menggunakan Allah untuk tujuan pribadi, tetapi yang sesungguhnya Allah rindu untuk setiap kita Bapak Ibu Saudara, ya, menggunakan hidup kita untuk tujuan Allah. Ketika engkau sudah diberkati, nama Tuhan yang dipermuliakan. Ketika kita diberikan kekayaan, nama Tuhan yang harus dipermuliakan. Amin. Saudara bisa jadi berkat dan ini akan terus mengalir dalam hidup saudara. Ya, kau menjadi orang-orang yang memiliki tujuan yang sangat luar biasa. Amin. Iya, ini penting buat kita, saudara. Karena hari-hari ini ada banyak orang tidak memahami hal ini. Allah beserta dengan kita. Kamu ditanya orang, Allah beserta sama kamu nggak? Tahu nih Pak. Iya. Rasanya nggak yakin. Kenapa? Karena saya merasa masih ada dosa. Kita harus ingatkan mereka, saudara. Dosa sudah ditanggung di atas kayu salib. Engkau sudah jadi orang benar. Amin. Engkau orang benar bukan karena engkau sudah melakukan hal yang benar. Engkau orang benar karena siapa? Tuhan yang sudah memberikan kebenaran dalam hidup saudara. Amin. Sehingga Dia yang benar rela menjadi berdosa supaya kamu yang berdosa dibenarkan oleh Allah. Jadi saudara orang benar bukan karena saudara sudah melakukan hal yang benar. Saudara orang benar karena saudara sudah menerima Yesus, mempercayai Yesus yang sudah memberikan kebenarannya buat saudara. Jadi kalau saudara percaya Dia sudah memberikan kebenarannya buat saudara, sekarang saudara adalah orang benar. Sekalipun faktanya saudara masih melakukan begitu banyak kesalahan. Engkau orang benar, saudara. Percayalah. Amin. Iya, sekarang kita hanya tinggal diingatkan, kita orang benar. Ayo kita juga harus melakukan hal-hal yang benar. Amin. Kita orang kudus, kita harus melakukan hal-hal yang kudus. Jadi kita diingatkan identitas kitanya, bukan diingatkan tentang dosa. Amin. Amin, saudara. Amin. Iya. Supaya saudara dalam hal ini nanti akan mengalami sebuah perubahan karena kesadaran. Iya, saya ini orang benar. Masa orang benar melakukan hal yang enggak benar. Gitu. Diingetin terus, saudara. Iya. Pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan akan mengubah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Sehingga berkat Tuhan akan terus datang menjadikan saudara pribadi yang luar biasa. Dalam kesusahanmu ketika kau tetap percaya kau adalah orang benar dan saya lagi membentuk kehidupan saya diproses untuk jadi orang benar, maka yang terjadi adalah pertolongan Tuhan terjadi. Apapun masalah saudara, pertolongannya akan terus datang dalam hidup kita. Amin. Ya, 2 Korintus 5 ayat 21. Ya, coba dibuka di situ. Perhatikan saudara. 2 Korintus 5 ayat 21. Iya, perhatikan situ. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuangnya menjadi
dosa karena kita, supaya dalam Dia kita apa? Dibenarkan oleh Allah. Jadi kita ini benar bukan karena kita sudah melakukan hal yang benar, tapi kita ini dibenarin sama Allah. Bapak, ibu, saudara dibenarkan oleh Allah. Amin. Iya, bukan karena saudara, wah iya ya kemarin gue udah lakukan hal yang benar, makanya sekarang saya jadi ngerasa benar. Itu hanya perasaan. Tapi yang sesungguhnya percaya firman, lihat firmannya. Oh, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi ini poinnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara dibenarkan oleh Allah. Ya, jadi hak inilah yang harusnya kita percaya. Inilah sebuah pewahyuan yang membuat kita akhirnya sadar, ya, kita mau untuk melakukan begitu banyak hal yang luar biasa, sebagaimana yang Allah rindukan terjadi dalam hidup kita. Kita mulai menyadari benar, Dia peduli sama kita. Amin. Jadi nggak ada lagi yang bisa menghalangi Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini hal yang dasar yang harusnya kita sadari, sehingga dengan demikian ini menjadi perkara yang luar biasa. Kita tidak dibenarkan karena kita melakukan hal yang benar. Kita menjadi benar karena apa yang Yesus lakukan bagi kita di atas kayu salib. Amin. Karena itu kebenaran tidak didasari pada perbuatan benar kita, saudara. Namun sepenuhnya didasari kepada perbuatan benar Yesus buat kita. Ya, jadi kekristenan bukanlah tentang melakukan hal yang benar untuk menjadi benar. Kekristenan hanyalah tentang apa? Mempercayai yang benar di dalam Yesus untuk kita menjadi benar, saudara. Ya, jadi ketika sadar menjadi hal ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, ada banyak orang seringkali, Bapak Ibu Saudara, banyak yang melakukan kesalahan walaupun faktanya itu jadi benar gitu. Ya. Mungkin saudara pernah mendengar cerita ya. Ayo jangan berdiri di depan pintu. Kenapa? Jadi apa? Berat jodoh. Ya, jadi jangan berdiri di depan pintu. Benar nggak sih? Belum tentu benar ya. Tapi itu terus dipakai. Kenapa saudara? Karena faktanya berhasil nggak? Berhasil. Sekarang saudara jadi takut berdiri di depan pintu. Padahal itu sesuatu yang salah karena belum tentu benar. Jadi ada banyak orang melakukan hal yang nggak benar, tapi ketika faktanya menghasilkan hal yang benar, ya tetap dikerjain. Jangan nyapu, kalau lagi nyapu jangan nggak bersih, karena nanti jodohnya apa? Bewokan. Ya kalau jadi bewok, Sultan udah pakai obat bewok juga nggak bewokan dia. Percaya nggak itu bisa kejadian kayak gitu? Enggak ya. Tapi banyak orang percaya nggak? Banyak. Akhirnya nyapunya jadi apa? Bersih. Bagus nggak nyapunya bersih? Bagus kan? Walaupun itu merupakan sesuatu kebohongan, tapi faktanya itu menghasilkan apa? Hal yang baik. Terus nggak dikerjain? Terus dikerjain. Jadi ada banyak orang perlakuannya nggak benar, tapi faktanya untuk sesuatu yang benar dikerjain, saudara. Saya hanya ingin sampaikan sama saudara, ini nggak benar, gitu. Ya. Kadang-kadang kita dibawa untuk melakukan sesuatu yang kadang-kadang ini salah, tapi menghasilkan sesuatu yang benar, gitu. Kita kerja. Padahal kita tahu ini sesuatu yang salah. Gue juga nggak percaya sih nyapu bersih bakal yang menang bewok, ya kan begitu? Nggak percaya saya juga kalau nyapu nggak bersih akan menikah dengan orang yang bewokan. Yang suka bewokan seneng, ya kan gitu ya. Nggak usah bersih nyapunya gitu ya. Tapi kenyataannya itu hasilnya luar biasa. Orang-orang nyapunya jadi bersih, saudara. Ya.
Jadi kebanyakan sistem kepercayaan yang didasari pada sistem kebaikan ada banyak, saudara. Tapi kita mau tetap percaya firman. Amin. Kalau itu pada nyatanya adalah sebuah kesalahan, jangan kerjain. Walaupun itu hasilnya sesuatu yang benar. Amin. Karena nanti akan menyimpang dari kebenaran. Jadi ayo tetap percaya pada kebenaran. Walaupun faktanya hasilnya kadang-kadang nggak benar sebagaimana yang mungkin kita inginkan, saudara. Tapi tetaplah percaya. Amin. Iya. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kita bisa melihat rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Karena saya percaya masa depan kita ada di tangan Tuhan, dan kita mempercayai Dia peduli. Dia punya rencana masa depan yang luar biasa. Sekarang faktanya masih belum luar biasa, tapi kita tetap percaya suatu ketika rancangannya tergenapi dalam hidup kita. Amin. Jadi sekalipun sekarang masih dalam kondisi belum tergenapi, kita mau tetap hidup dalam kebenaran. Ya. Kita nggak mau jadi orang pendusta, kita nggak mau jadi orang pembohong hanya untuk menghasilkan sesuatu. Kita nggak mau jadi pencuri hanya untuk menghasilkan hal-hal yang menyenangkan kita. Ya. Kita nggak mau pakai cara-cara kita untuk menggenapi rencana Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang melakukannya bagi kita semuanya. Amin. Yusuf mengalami masalah itu enggak sehari 2 hari, saudara. Enggak sebulan 2 bulan, ngalami masalah demi masalah dalam hidupnya sampai masuk penjara. Ya. Tapi dia tetap percaya Allah beserta. Amin. Dia punya rencana dalam hidupku. Sampai dia sadar ketika dia sudah menjadi orang nomor 2 di Mesir yang berkuasa. Dia sadar, ini bukan karena aku, tapi karena siapa? Karena Allah. Amin. Jadi ketika orang-orang yang diberkati Tuhan hari-hari ini, yang dulunya orang biasa sekarang diberkati Tuhan dengan keuangan yang banyak, dengan harta yang banyak, dengan jabatan yang luar biasa, dengan kepandaian yang luar biasa, orang-orang yang percaya sama Tuhan, mereka sadar, ini bukan kekuatanku. Ini karena siapa? Karena Tuhan yang melakukannya bagiku. Amin. Supaya aku jadi berkat buat banyak orang. Supaya kita menyalurkan keberadaan kehidupan berkat kita buat orang banyak. Ya, jadi ada banyak keberkatan dan ada banyak kekuatan yang luar biasa bagi kita. Saya percaya di situ ada tanggung jawab yang besar. Amin. Iya, saudara diberi kekuasaan yang besar, ada tanggung jawab yang besar. Amin. Iya. Ya. Ini saya ambil dari kata-kata Spider-Man, saudara. Ya, pamannya. Kamu diberikan kekuasaan yang besar, itu kamu ada tanggung jawab yang besar. Jadi saudara pun sama. Ketika Tuhan memberkati saudara, saudara punya tanggung jawab yang besar. Bukan untuk dirimu sendiri. Ya. Ada sesuatu yang Allah ingin canangkan. Bukan untuk Yusuf sendiri, untuk saudaranya, untuk orang tuanya, untuk bangsanya. Dan biar melalui itu semuanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan hal ini supaya saudara terus diingatkan bahwa pengenalanmu akan Kristus, bahwa Dia peduli dalam hidup. Ya, ini akan membawa Bapak Saudara untuk menyadari bahwa engkau adalah pribadi-pribadi yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan. Ayo serahkan semua keberadaan hidupmu, kekhawatiranmu, segala keraguan-raguanmu kepada Tuhan, dan izinkan Tuhan melakukan perkara yang luar biasa. Amin. Sehingga dengan itu semuanya nama Tuhan akan dipermuliakan. Melalui semua pertolongan demi pertolongan, saudara menjadi saksi bahwa Tuhan sudah melakukan perkara yang luar biasa dalam hidup saudara. Amin. Jadi hari ini apapun yang terjadi, jangan pernah putus asa. Jadi senggol kiri kanan saudara, jangan putus asa. Amin. Tuhan beserta dengan kita. Amin. Tuhan sudah membenarkan hidup kita. Amin. Tuhan pasti memberkati hidup kita. Berikan tepuk tangan untuk Allah kita. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Saya undang pelayan untuk maju ke depan. Ya, kita akan sama-sama menyanyikan pujian ini. Ya, semuanya diberkati. Amin. Ya, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan peduli dalam kehidupan kita. Haleluya.
Yuk sama-sama berdiri saudara, kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Ya, semuanya diberkati, amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan deh bagi Allah kita yang luar biasa. Yuk kita angkat pujian sama-sama, saudara. Allah peduli. Dia Allah yang mengerti setiap keberadaan hidup kita. Banyak perkara yang mungkin saudara alami. Ada begitu banyak persoalan yang mungkin saudara sedang tanggung hari-hari ini. Tapi saya ingin sampaikan Allah peduli. Haleluya. Terima kasih Bapak. Materikan semua kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Biar kami boleh diingatkan kepada Allah yang peduli. Yang tak dapat ku mengerti, mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkan berkumpul sendiri sama Allah. Mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkan berkumpul sendiri sebab Allah. Lebih sungguh lagi katakan Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkan berkumpul sendiri sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Segala pujian dan hormat syukur hanya bagi Engkau yang layak untuk menerimanya. Terima kasih Bapa. Di penghujung dari ibadah kami Tuhan, kami membawa keberadaan hidup kami, menyerahkan segala keberadaan hidup kami hanya di dalam tangan kasih-Mu yang luar biasa. Karena kami memahami benar betapa Engkau Allah yang peduli dalam hidup kami. Engkau Allah yang mengerti akan keberadaan hidup kami Tuhan. Akan masalah persoalan apapun yang sedang kami hadapi, Engkau Allah yang peduli dalam hidup kami. Sehingga kami yakin dan percaya Tuhan, ada pertolongan Tuhan terjadi di dalamnya. Ada rencana Tuhan tergenapi di dalamnya. Ada sebuah tujuan Tuhan di mana kami boleh dapat menggenapi itu semua. Bapak terima kasih, materikan semua kebenaran firman Allah ini dalam setiap hati dan pikiran kami. Sehingga kami sadar hari ini betapa Kau Allah yang sangat mengasihi kami. Betapa Kau Allah yang sudah melakukan segalanya bagi kami. Untuk kami yang percaya Tuhan mengalami begitu banyak pertolongan dan campur tangan-Mu yang luar biasa. Bapak lawat setiap kami, pribadi demi pribadi. Apapun yang menjadi masalah persoalan kami, apapun yang menjadi pergumulan kami, Kau Allah yang mengerti Bapak.
Kau Allah yang menilik setiap hati kami, dan Kau rindu menolong hidup kami Tuhan. Kau rindu menjamah hidup kami. Kau rindu menaikkan keberadaan hidup kami Tuhan, meninggikan kami kembali untuk kami berdiri kokoh di hadapan-Mu, menikmati anugerah-Mu, menikmati campur tangan-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu malam hari ini mari Tuhan jamah setiap hati kami. Sadarkan kami betapa ada Tuhan di tengah-tengah hidup kami, sehingga kami tidak akan pernah berputus asa, kami tidak akan pernah kecewa, kami tidak akan pernah menyerah, tapi kami akan terus percaya bahwa ada Tuhan di dalam semua masalah persoalan hidup kami. Dan kami akan melihat pertolongan-Mu terjadi, kami akan melihat campur tangan-Mu terjadi, kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati semua kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kasih karunia Tuhan semakin melimpah atas setiap kami, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, anak cucu mantu kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah di dalam ini semuanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Diberkatilah kami hamba-hamba yang sudah melayani hari ini. Kami percaya semua jerilah kami tidak akan pernah sia-sia. Engkau Allah yang memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami meninggalkan tempat ini kembali ke rumah tangga masing-masing. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami, menyertai kami sehingga kami tiba dengan selamat, tidak kurang suatu apapun dengan berkat yang daripada Tuhan. Lalu kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia, mari Tuhan memberkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami senantiasa ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Tuhan peduli atas bangsa kami. Kami yakin dan percaya bangsa kami akan tetap dipelihara, dijaga oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Juga untuk kota kami terus berdoa Tuhan memberkati. Biarlah kota-kota ini akan menjadi kota kemuliaan Tuhan, di mana kehadiran Tuhan nyata kuat di dalamnya. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami percaya berkat Tuhan melimpah atas hidup kami. Mari jemaat jadi kasih Tuhan. Buka hatimu, angkat tanganmu, pulanglah, terimalah berkat yang daripada Bapa di surga, yang terus memberkati hidupmu, karena Dia peduli dalam hidupmu. Dia sangat mengasihi engkau, sehingga apapun yang terjadi dalam hidupmu, Dia akan lakukan perkara yang luar biasa. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, sehingga dimanapun kau berada nama Tuhan dipermuliakan. Damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan Yesus memenuhi hati dan pikiranmu. Roh Kudus yang ajaib akan menolong kau, menghibur kau, menguatkan engkau untuk tetap menjadi orang-orang yang percaya bahwa pada waktunya Tuhan akan meninggikan engkau. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melakukan perkara yang luar biasa. Terimalah berkat dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sepenuhnya. Haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.